Aplikasi Microsoft Teams saat ini banyak digunakan untuk mengadakan meeting, webinar, maupun workshop online. Aplikasi buatan Microsoft ini semakin disukai karena selalu memberikan update terbaru mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, apa saja fitur terbaru di Microsoft Teams? Kemudian bagaimana cara mengelola meeting di Microsoft Teams? Pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Untuk membuat meeting di Microsoft Teams, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Teams yang sudah terinstall di laptop ataupun komputer kita. Kita juga bisa menggunakan browser untuk membuat meeting di Microsoft Teams. Browser yang dimaksud adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Nah, karena itu di tutorial ini kita nanti akan menunjukkan contoh-contoh penggunaan atau pembuatan meeting menggunakan browser maupun menggunakan aplikasi. Kita akan langsung masuk saja. Asumsinya semua sudah menginstal aplikasi Microsoft Teams ya. Kita buka aplikasi Microsoft Teams yang sudah ada di desktop kita. Jika belum, silakan nantinya diinstal aplikasi Microsoft Teams ini sehingga setiap saat kita butuhkan kita bisa langsung menggunakannya. Tunggu beberapa saat sampai dengan tampilan seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika muncul seperti ini, kita klik Get Started. Tampilan ini biasanya tidak muncul kalau kita sudah sign in ya, tapi kalau belum sign in akan muncul tampilan seperti tadi. Silahkan dimasukkan akun kita. Sebagai contoh di sini akan menggunakan PDK Wonogiri, akun dari pdkwonogiri.id. Jangan sampai salah ketikkan akun dengan benar. Sebagai contoh di sini saya menggunakan akun agus@pdkwonogiri.id. Kemudian kita klik next. Tunggu beberapa saat sampai kemudian kita nantinya akan diminta memasukkan password dari akun yang kita gunakan. Seperti yang ditunjukkan pada layar seperti ini, kita diminta untuk memasukkan password. Silakan diketikkan password dengan benar. Password biasanya memuat angka huruf besar, huruf kecil, dan juga angka minimal 8 karakter. Password yang dimaksud adalah password yang sudah kita gunakan, sudah kita ganti saat melakukan aktivasi akun. Jika sudah memasukkan password seperti yang ditunjukkan pada layar, silahkan diklik sign in. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita cukup klik OK ataupun no sign in to this application only. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi Microsoft Teams ini terbuka sepenuhnya. Jika tampilan sudah terbuka lebar seperti ini, kita fokus ke menu yang ada di sebelah kiri, yaitu menu kalender. Di menu inilah kita nantinya akan membuat schedule meeting atau merencanakan meeting sesuai yang kita butuhkan. Silakan diklik icon kalender. Tunggu beberapa saat sampai kalender Microsoft Teams kita terbuka sepenuhnya untuk nantinya kita bisa membuat perencanaan rapat atau meeting di Microsoft Teams. Kalender Microsoft Teams sudah terbuka dan untuk membuat rapat baru atau meeting baru kita fokus ke tombol yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada New Meeting. Kita lihat di sini fungsi dari New Meeting adalah Schedule a New Meeting. Artinya kita merencanakan meeting yang baru di Microsoft Teams. Untuk membuat rapat baru atau meeting baru kita klik New Meeting.
dan kita tunggu beberapa saat sampai terbuka menu pembuatan meeting di Microsoft Teams seperti yang ditunjukkan pada layar. Beberapa bagian yang harus kita isi di sini ada add title, artinya kita diminta memasukkan judul meeting atau judul rapat atau judul kegiatan kita, bisa judul workshop ataupun webinar. Sebagai contoh di sini saya akan membuat judul rapat koordinasi MGMP. Misalkan rapat koordinasi MGMP, begitu saja. Kemudian saya harus memasukkan di sini, kita memasukkan attendees atau peserta. Namanya rapat tentu harus ada rekan yang digunakan untuk rapat sebagai syarat membuat meeting. Di sini kita masukkan ya, silakan dimasukkan rekan yang nantinya akan menjadi teman rapat kita. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan akun. Kebetulan di PDK Wonogiri ada akun demo, kita masukkan akun demo ya, hanya untuk contoh saja. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita diminta menentukan kapan rapat itu akan diadakan. Ya, kapan rapat itu akan diadakan? Sebagai contoh di sini rapat diadakan tanggal 21 April pukul 8.30 PM, artinya malam ya, sampai dengan pukul 9. Kita bisa mengubah jam yang ada di sini. Misalkan rapat kita adakan tanggal 22, begitu jamnya adalah jam pagi ya, seperti biasa kegiatan kita, misalkan jam 8 pagi begitu sampai dengan misalkan pukul 10. Nah, ini beberapa yang harus kita masukkan, ada judul rapat atau judul kegiatan, kemudian attendee-nya sebagai syarat kita masukkan sekalian. Nah, di bagian attendee ini kalau kita nantinya mengadakan kegiatan seperti workshop, webinar, dan para petugas seperti host, moderator, kemudian narasumber itu sudah jelas, sebaiknya langsung dimasukkan di bagian sini ya, di bagian attendee ini. Nama-namanya langsung kita ketikkan saja. Oke, sebagai contoh saya akan memasukkan nama Mas Budi, misalkan begitu, Mas Budi Prayitno, begitu kita masukkan. Kemudian saya memasukkan lagi misalkan Mas Restu sebagai teman di meeting ini. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, nama-nama yang nantinya bertugas di rapat, di webinar atau di workshop kita masukkan sekalian, sehingga nantinya mereka akan menerima undangan di kalender tim. Oke, kemudian di bagian bawah ada does not repeat. Di sini apabila rapatnya hanya sekali, tidak berulang, tidak periodik begitu, maka tidak perlu kita ubah. Namun apabila meeting ini dilakukan secara kontinu, misalkan setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu dan lain sebagainya, maka di sini kita bisa melakukan pengulangan, misalkan every weekday gitu ya, atau weekly. Weekly itu artinya pekanan. Dia akan dilakukan setiap pekan sekali di hari yang ditentukan itu. Atau itu rapatnya bulanan, kita juga bisa menggunakan yang monthly dan lain sebagainya. Jika sudah, maka kemudian undangan meeting ini kita kirim dengan mengklik tombol send atau kirim yang ada di pojok kanan atas. Sampai di sini meeting yang kita rencanakan sudah berhasil kita buat. Tadi kita merencanakan tanggal 22 jam pagi. Kalau kita lihat di sini tanggal 22 jam 8 pagi sudah ada di kalender kita, sudah muncul di kalender kita bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di sana, begitu. Oke. Kemudian meeting sudah berhasil kita rencanakan, kita akan melihat kembali rencana meeting kita. Caranya untuk mengecek, kita klik lagi yang ada di kalender ini. Kemudian kita bisa melihat di sini kalau kita langsung akan memulai rapat, tinggal kita klik join. Namun apabila kita akan melakukan pengubahan pengaturan di sana, menambahkan orang, mengubah jam dan lain sebagainya, kita bisa klik edit. Di bagian bawahnya di sini sudah ada link meeting, bisa kita klik salin atau copy yang ada di sebelahnya ini. Di sebelah link ada ikon salin ya, bentuk kotak dua ini.
Kemudian apabila nanti kita perlu melakukan pengaturan pengubahan di meeting ini, tinggal kita klik edit seperti ini. Kita klik edit, maka nantinya akan terbuka kembali menu pembuatan meeting di Microsoft Teams ini. Tinggal kita ubah apa yang kita perlukan. Misalkan kita mau menambahkan presenter ya, misalkan kita menambahkan presenter di sana, tinggal kita ketikkan saja namanya. Misalkan kita akan menambahkan Mas Ria Sulistiono, kita ketikkan seperti ini dan kita send update. Demikian cara membuat meeting dan melakukan editing di meeting yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita nanti akan melakukan pengaturan di meeting option. Oleh karena itu kita akan langsung memulai rapat koordinasi ini ya. Rapat koordinasi ini oke, sebelumnya kita akan ambil linknya dulu. Link ini kita gunakan apabila nantinya kita ingin mengundang orang-orang melalui link, mengundang webinar, mengundang workshop, mengundang kegiatan kolektif ataupun rapat koordinasi dengan link. Link ini tinggal kita salin saja dengan cara seperti ini, diklik bagian tombol. Oke, linknya bisa kita lihat, misalkan kita taruh di Notepad atau di Microsoft Word ataupun di tempat yang lain, linknya sepanjang ini. Nah, link yang panjang ini perlu kita pendekkan ya. Biasanya perlu kita pendekkan. Kita bisa menggunakan aplikasi web untuk memendekkan link ya, memendekkan link. Misalnya s.id ataupun dengan bit.ly dan lain sebagainya begitu. Oke, kita akan mencoba memendekkan dengan s.id seperti yang ditunjukkan pada layar. Ya, jadi kembali ke sini untuk memendekkan link, kita bisa menggunakan s.id, kita bisa menggunakan bit.ly, kita bisa menggunakan gg.gg atau gg.gg. Silakan mana yang sering kita pakai. Link yang panjang ini tadi ya masih kita copy dari Microsoft Teams. Kemudian kalau di s.id kita sudah punya akun, kita tinggal masuk. Tapi jika belum punya akun, kita mendaftar terlebih dahulu di s.id tersebut ya, jika sudah punya akun seperti ini, tinggal kita sign in, kita masuk. Kemudian akun yang sedemikian panjangnya tadi ya sudah kita copy dari Microsoft Teams, kita bawa ke s.id. Di sini kita tempel tautan atau kita paste link yang panjang tadi dengan Ctrl V. Nah, otomatis link yang panjang akan dipendekkan seperti yang ditunjukkan pada layar dan kita bisa mengganti. Kita bisa mengganti link pendek ini apabila kita sudah mendaftar di s.id ya. Misalkan kita ganti dengan tadi namanya adalah rapat koordinasi, kita ganti dengan rakor MGMP misalkan 2021. Ya, jika sudah kita centang. Nah, di sini short link yang baru sudah dibuat. Nantinya link inilah yang kita salin, kemudian link yang pendek ini nanti kita bagikan ke peserta meeting, peserta workshop, peserta webinar dan lain sebagainya. Itu kita sudah sampai memendekkan link. Sekarang kita akan kembali ke Microsoft Teams dan kita akan melakukan membuka meeting kita, memulai meeting kita. Kita nanti juga akan mempraktekkan bagaimana ketika ada orang lain yang bergabung ke meeting kita menggunakan link yang sudah dibuat. Oke, ini tampilan awal meeting di Microsoft Teams. Apabila kita ingin menyalakan kamera, maka kita tinggal klik ikon kamera yang ada di sebelah kiri bawah ini. Kita nyalakan seperti ini. Oke, jika belum muncul, maka kita bisa mengecek apakah setting perangkat kita sudah benar. Caranya adalah di ikon gerigi yang ada di sebelahnya ini kita klik. Kemudian di bagian kamera ini kita pilih kamera yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan Vmix sebagai kamera.
seperti ini. Nah, dan sekarang sudah muncul di layar ya. Jadi saya menggunakan Vmix seperti yang ditunjukkan pada layar ini sebagai kamera eksternal. Untuk penggunaan Vmix bisa dilihat di tutorial sebelumnya yang sudah dikupas di channel Sang Pengajar. Silakan nanti dilihat bagaimana cara membuat tampilan di Microsoft Teams ini seakan-akan kita berada di sebuah studio ya. Caranya menggunakan Vmix, tutorialnya sudah ada, nanti bisa cek di channel Sang Pengajar ini. Oke, apabila kamera sudah kita tentukan, maka di sini kita juga bisa menentukan jenis speaker maupun jenis mikrofon yang kita gunakan di bagian device setting ini ya. Kita tutup lagi, device setting ada di bagian sini, di open device setting, kita klik saja. Nah, nanti di bagian ini kita bisa menentukan kita menggunakan speaker apa, menggunakan mikrofon apa, kita bisa memilih sesuai dengan perangkat yang kita gunakan untuk melakukan meeting ini. Nah, kemudian kita klik komputer audio, kita aktifkan dan kemudian kita klik join now untuk memulai meeting. Ini adalah tampilan meeting kita. Kita baru sendiri di meeting ini, belum ada yang bergabung. Karena itu sebelum kita mengundang yang lain untuk bergabung di meeting kita, akan kita pelajari dulu tentang meeting option, yaitu berisi pengaturan-pengaturan mengenai meeting yang kita adakan. Siapa sih yang boleh bergabung, siapa yang nanti jadi presenter, ya boleh nggak menyalakan mikrofon, nanti bisa kita lihat di meeting option. Meeting option ini ada di fitur, letaknya ada di titik 3 di sebelah atas ini ya. Di sebelah atas ada titik 3. Kita klik saja. Di sini ada ini fitur meeting option ya. Fitur meeting option ini gunanya untuk melakukan pengaturan mengenai rapat yang kita adakan ya. Kita lihat saja lebih jelasnya ada apa di meeting option ini. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ada who can bypass the lobby, artinya siapa yang bisa melewati lobby, siapa yang bisa masuk ke meeting kita, siapa yang diizinkan gabung di kegiatan kita atau meeting kita ini. Ini ada di paling atas. Nah, pilihan yang muncul di sini ya, kalau kita lihat di sini ada people in my organization and guest. Kemudian people in my organization saja artinya harus satu domain, satu akun begitu. Kalau kita menggunakan pdkwonogiri.id maka yang bisa gabung hanya yang PDK Wonogiri. Kalau kita menggunakan akun Guru Inovatif maka yang bisa gabung hanya Guru Inovatif. Kalau kita menggunakan akun Sang Pengajar misalnya maka yang bisa gabung hanya yang satu akun. Nah, biasanya di setting di everyone. Ini artinya siapapun punya akun atau tidak, akunnya apapun bisa gabung di meeting kita. Itu berarti kita menggunakan setting everyone. Sekali lagi, jika kita menginginkan rapat kita ini bisa diikuti oleh semua orang, entah punya akun atau tidak, akunnya ini, akunnya itu, apapun akunnya, dia bisa gabung di meeting, maka silahkan dipilih everyone. Namun apabila kita hanya menghendaki yang bisa masuk hanyalah yang akunnya sama dengan kita, maka silahkan pilih people in my organization. Kemudian apabila kita dalam melakukan meeting ini butuh persiapan yang tidak diketahui oleh peserta, maka silakan disetting dulu dengan only me. Artinya yang begitu rapat kita buka, meeting roomnya kita buka, itu belum ada yang boleh masuk sampai dengan nanti kita izinkan, gitu only me. Nah, oke, sementara saya setting only me artinya belum ada yang boleh masuk, gitu ya, belum ada yang boleh masuk. Nah, apa dampak dari only me ini nanti akan kita lihat ya. Misalkan ini kita simpan dulu, only me kita simpan. Artinya yang boleh gabung rapat hanya kita, yang lain belum boleh gabung gitu. Nah, setiap perubahan pengaturan kita simpan ya, seperti yang ditunjukkan tadi pada layar. Sekarang kita akan mencoba bergabung menggunakan link meeting yang tadi sudah kita pendekkan. Kita akan masuk di sini ya, menggunakan browser. Nah, link yang sudah kita bagikan kita ketikkan di address bar seperti yang ditunjukkan pada layar. Kemudian kita enter.
Nah, biasanya kalau kita menggunakan browser seperti pada layar akan muncul seperti ini. Oke, kita klik open saja kalau kita ingin membuka dengan aplikasi. Namun karena aplikasi sudah kita gunakan menggunakan akun yang saya tentukan tadi, maka ini saya hanya akan gabung menggunakan browser. Artinya kita akan memilih continue on this browser. Jadi hanya sebagai uji coba saja, seakan-akan ada orang yang ingin masuk ke rapat kita. Begitu. Kita pilih yang continue on this browser seperti yang ditunjukkan tadi di layar. Sekarang sudah terbuka tampilan meeting Microsoft Teams, kita tinggal klik join now. Jadi kita memperagakan bergabung sebagai peserta. Kalau yang di awal tadi kita memperagakan kita membuat meeting sebagai organizer meetingnya. Saat ini kita mencoba bergabung sebagai peserta. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kita akan menunggu ya, kita diminta menunggu sampai dengan organizer memasukkan kita ke dalam meeting yang sudah ditentukan. Kita kembali ke aplikasi Teams. Di sini betul ada pernyataan ada yang sedang menunggu di lobby gitu ya. Ada pilihan untuk melihat lobby atau kita langsung admit ya, menyetujui agar orang ini bisa langsung masuk ke meeting kita gitu. Nah, jadi fungsi pengaturan yang ada di paling atas tadi only me adalah kita gunakan apabila kita ingin melakukan persiapan, misalkan para presenter, para narasumber, host, moderator ingin koordinasi dan tidak ingin diketahui oleh peserta meeting, maka kita bisa melakukan cara tersebut. Yang kita izinkan masuk hanya presenter dulu, sedangkan para peserta tidak kita izinkan masuk, mereka harus menunggu di lobby. Demikian. Dan nantinya apabila persiapan itu sudah dirasa cukup, kita tinggal admit ya, menyetujui dengan klik tombol centang di sini. Apabila lebih dari satu peserta, nanti tinggal kita klik admit all. Artinya satu kali klik maka semua akan disetujui untuk bergabung ke meeting kita. Oke, sebagai contoh kita setujui seperti ini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian meeting option yang selanjutnya. Kita akan kembali ke meeting option. Ya, di bagian meeting option nanti, di bagian meeting option nanti. Nah, yang kita izinkan sudah bergabung. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengaturan yang lain. Di sini ada who can present ya. Siapa yang boleh menjadi presenter. Di pengaturan awal di sini adalah everyone ya, pengaturan awalnya adalah everyone. Nah, di sini artinya setiap orang bisa jadi presenter. Tentu saja apabila ini kegiatan resmi, bukan sebuah diskusi bersama, maka tentunya presenter itu adalah orang-orang tertentu yang sudah kita pilih gitu ya. Hostnya siapa, moderatornya siapa, narasumbernya siapa. Di luar presenter yang kita tentukan, maka nantinya akan berstatus sebagai peserta. Imbasnya nanti adalah terkait dengan pengaturan berikutnya, yaitu tentang allow attendees to unmute. Ini bagian fitur yang terbaru dan cukup penting untuk kita ketahui. Gunanya adalah untuk mengizinkan atau tidak para presenter, mengizinkan atau tidak para peserta meeting itu menyalakan mikrofonnya. Bayangkan apabila pesertanya ratusan, kemudian ini tidak kita matikan, maka bisa jadi nanti akan banyak mic yang bocor begitu, sehingga akan mengganggu jalannya rapat atau webinar ataupun workshop kita. Oleh karena itu apabila nantinya kita menginginkan agar meeting kita itu
betul-betul jernih, tidak ada mic yang bocor begitu, suara presenter tidak terganggu, maka di bagian allow attendees to unmute ini kita matikan. Dengan begitu maka yang bisa menghidupkan mic hanya presenter saja. Nah, sedangkan peserta tidak bisa menghidupkan tanpa izin kita begitu. Oke, jangan lupa setiap perubahan kita simpan ya di bagian meeting option ini. Oke, perubahan sudah tersimpan dan kita sekarang close. Nah, kita lihat di bagian attendee, menu yang ada di atas. Nah, di sini ada waiting and kita bisa setujui begitu. Karena acara sudah siap dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, apabila pengaturan tentang siapa yang boleh masuk rapat itu sudah kita buat everyone, maka kita tidak perlu menyetujui satu-satu ya setiap peserta rapat. Nah, di sini kita bisa lihat akun attendee ya, akun attendee yang ada di bawah ini. Di sini icon mikrofonnya tampak off gitu ya, tidak bisa dinyalakan. Nah, ini nanti bisa kita nyalakan apabila kita allow to unmute, kita izinkan dia untuk berbicara begitu. Nah, itu beberapa hal terkait dengan pembuatan meeting di Microsoft Teams dan juga pengelolaannya. Lebih lanjut sebenarnya akan sangat jelas apabila banyak yang bergabung. Di sini nanti kita akan bisa menggunakan fitur-fitur bagaimana misalkan kita harus melakukan pin atau spotlight ataupun kita ingin mute unmute, kita bisa mempraktekannya secara langsung. Oke. Demikian tutorial pengelolaan meeting di Microsoft Teams, semoga bermanfaat.